Oke guys, akhirnya kami sampai di hotel yang kedua di Osaka, yaitu di VR Hotel. Jadi perpindahan kami dari hotel yang pertama tadi ke hotel yang kedua ini tuh kami memutuskan jalan kaki, karena menurut kami di peta tuh kok kelihatannya dekat ya. Ternyata jauh. Jadi kami jalan kaki itu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam untuk jalan kaki sampai ke sini. Nah kenapa kok kami putuskan nggak naik busway atau subway aja, karena jujur kami bawa 2 luggage yang cukup besar, dan di sini tuh kan biasa atau kalau subway itu kalau turun ke bawah itu nggak ada liftnya, nggak ada elevatornya, jadi harus pakai jadi harus pakai tangga. Nah itu berat, jadi akhirnya kami putuskan yaudah jalan aja, seru juga sih, dan akhirnya kami sampai di sini. Oke, acara berikutnya kami akan tetap jalan-jalan keliling Osaka. Ikutin terus jalan-jalan bersama kami. Mangan sih yo rek. Segini dulu. Mangan sih yo rek. Oke teman-teman, jadi VR Hotel tadi itu lokasinya jujur masuk di dalam gang, dan ini situasi dimana kami akhirnya berhasil keluar dari gang tersebut. Kami jalan terus menyusuri jalan yang panjang ini menuju ke Higashi Umeda Station. Di Osaka ini guys, banyak sekali orang Jepang yang suka naik sepeda kalau mereka mau berangkat ke kantor atau ke sekolah. Jadi ketika kalian jalan-jalan di sini, kalian harus ekstra hati-hati ya, karena banyak sekali sepeda yang berlalu lalang. Yang jalanan yang kami lalui ini guys, banyak sekali restoran-restoran lokal yang jual makanan yang enak-enak. Hari ini lalu lintas di kota Osaka cukup sibuk guys, banyak mobil di jalanan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, mereka tuh juga suka sekali naik sepeda. Lihat aja parkiran sepedanya, segini banyaknya guys. Oke, akhirnya kami sampai juga di Higashi Umeda Metro Tanimachi Line. Jadi sebenarnya kami itu mau kemana sih guys? Jadi kami itu ingin mengajak kalian jalan-jalan di Railway Lost and Found Market. Jadi kalau kalian mau ke sana, kalian harus naik Metro Tanimachi Line. Akhirnya sampai juga kami di mana nih? Kita dewe bingung loh guys. Pokoknya intinya kami tuh pengen Railway Forgotten Market. Kami tuh pengen ke Railway Forgotten Market. Ya, saya yang request ke sana karena katanya di situ tuh jual barang-barang yang tertinggal di dalam kereta. Ya nggak diambil selama kurang lebih berapa? Sebulan ya nggak salah ya. Makasih ya, Rek. Iya. Saya di peta itu memang nggak akurat katanya. Tapi nggak semua murah sih. Oke guys, kami baru saja menemukan Forgotten Market, di mana toko ini menjual barang-barang yang hilang atau tertinggal di kereta. Jadi dia jual di sini dengan harga yang ya menurut saya sih tidak murah tapi juga tidak mahal. Menang milih. Iya, jadi kalian kalau beli di barang di sini kalian harus benar-benar memilih dulu sebelum membeli, karena kondisinya pasti ya namanya barang tertinggal ya berarti kan barang bekas. Gitu. Nah, lokasinya tuh ada di Semba Building nomor 9, Semba Building 9. Di situ tempatnya. Nah, kalau kalian pengen tahu Semba Building ini apa, di dalam Semba Building ini mereka jualan macam-macam. Jadi ada baju, ada aksesoris. Ya jadi kayak pasar Atom gitu sih. Kalau di Surabaya itu kayak pasar Atom, pasar Turi gitu. Mereka jual barang-barang itu ya oke lah. Kalian
bisa milihnya, pinter-pinter milihnya kalian aja sih. Untuk harga ya relatif lah ya. Oke, sekarang kami akan lanjut ke tempat berikutnya bersama dengan kami. Mangan sih yore. Akhirnya guys, kami sampai juga di Dotonbori, daerah Namba ya. Dotonbori. Nah, Dotonbori ini terkenal sama gambar pelari Gliko. Jadi sejarahnya tuh, kalau kalian tahu ya, siapa sih pelari atau karakter yang ada di papan Gliko itu? Dia adalah Fortunato Catalon. Jadi Fortunato Catalon ini adalah pelari asal Filipina yang menang di pertandingan lari Far Eastern di Jepang tahun 1917. Dia menang di sini dinobatkan sebagai pelari tercepat di Asia saat itu. Nah, hubungannya dengan Gliko gimana? Nah, pengusaha Gliko pada saat itu tahun 1919 dia menciptakan karakter pelari karena dia punya slogan tuh 300 meters in a single piece. Nah, pertama tuh dia menciptakan karakter kartun tapi wajahnya tuh mengerikan buat anak-anak. Setelah itu dia coba cari-cari foto-foto para pelari yang wajahnya tersenyum. Akhirnya ketemulah dia fotonya Fortunato Catalon dan dipakai sebagai simbol Gliko di Dotonbori sampai sekarang. Itu cerita singkatnya ya. Jadi gambar pelari yang ada di papan Gliko itu namanya adalah Fortunato Catalon asal Filipina. Dalam perjalanan menuju ke Gliko tadi, kami putuskan untuk mampir sejenak ke salah satu restoran yang ada di Dotonbori ini guys. Dan ini restoran ini kelihatannya sih cukup famous ya, karena banyak sekali kayak tanda tangan orang-orang terkenal gitu. Di sini kami pesan sushi, okonomiyaki dan takoyaki guys. Jujur untuk harga di restoran ini menurut kami cukup pricey sih. Di awal mereka sudah nawarin mau nggak nerima makanan pembuka, kalau mau ada extra charge-nya guys. Kami putuskan ya oke deh, cobain makanan pembukanya. Menurut kami sih sushi di tempat ini ya lumayan sih, walaupun kalau kalian mau gerak sedikit masih ada tempat sushi yang lebih enak sebenarnya, apalagi okonomiyakinya ini. Sekali lagi ini selera ya guys, jadi menurut kami sih okonomiyakinya biasa aja sih. Kalau boleh kasih saran ya, kalau bisa jangan makan di tempat yang turisti, karena jujur harganya pun pasti juga turisti, cukup pricey. Kecuali kalau kalian memang sudah bener-bener lapar banget dan nggak bisa ditahan, ya kok boleh buat, silakan makan di restoran yang ada di tempat. Tapi sekali lagi ya, ini pendapat pribadi. Oke, akhirnya kami baru saja selesai makan, dan menurut kami sih menunya, masakannya biasa aja sih. Jadi masih di luar ekspektasi kami, pecinta sushi dan takoyaki. Tapi harganya wow. Harganya enggak murah. Ini cukup turisti dan pricey. Ya, yang namanya daerah turis ya, tapi memang harganya ya mengikuti harga turis. Oke, sekarang kami akan lanjut jalan ke Dotonbori untuk melihat fenomenal gambar yang fenomenal yang tadi saya sudah jelaskan secara singkatnya. Oke, yuk kita lanjut jalan. Mangan sih yorek. Dotonbori adalah kawasan hiburan paling terkenal di Osaka, Jepang. Lokasinya terletak di tepi kanal Dotonbori. Jadi area itu dikenal dengan lampu neon warna-warni, papan reklame raksasa seperti Gliko Running Man dan Kanidoraku atau kepiting besar, serta street food khas Osaka seperti takoyaki dan okonomiyaki, serta suasana malam yang ramai.
Dotonbori sering disebut sebagai jantung wisata kuliner dan hiburan Osaka, sekaligus ikon kota yang menggambarkan semangat kuidauri atau makan sampai puas. Oke Mas Bro, Mas Sis, akhirnya inilah gambar rupa dari Fortunato Catalon, orang Filipina yang saya sebutin tadi. Beliau juara lomba lari di Jepang pada saat itu, di Tokyo tahun 1917. Setelah puas jalan-jalan di Dotonbori tadi, akhirnya kami mampir ke salah satu kedai taiyaki. Kedai taiyaki ini dekat sekali dengan VR Osaka atau VR hotel kami. Jadi apa sih taiyaki ini? Jadi taiyaki ini adalah kue tradisional Jepang yang berbentuk ikan. Karena apa? Karena ikan atau tai yang dianggap membawa keberuntungan. Asal-usulnya adalah pertama kali muncul pada awal abad ke-20 di Tokyo. Bentuk ikan yaitu tadi, karena dianggap sebagai simbol keberuntungan. Bahan dasar membuat kue ini adalah adonan yang mirip pancake atau waffle. Kalau isian klasik itu biasanya isinya hanya pasta kacang merah yang manis. Namun sudah ada versi modernnya yang isinya adalah custard, coklat, keju, matcha, bahkan yang gurih-gurih seperti sosis atau kari. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu adonan dituangkan ke dalam cetakan berbentuk ikan, diberi isian, lalu ditutup lagi dengan adonan dan dipanggang hingga keemasan. Taiyaki ini sering dijual di festival, pasar malam, atau toko jajanan jalanan dan menjadi camilan populer di musim dingin. Masuk sih ngasep. Iya ketok. Ini tokonya guys. Mumpung masih di Osaka, akhirnya kami gaspol nyobain jajanan satu lagi, yaitu takoyaki guys. Takoyaki ini adalah jajanan khas dari Osaka yang kini menjadi salah satu ikon kuliner Jepang. Makanan ini berbentuk bola-bola kecil yang dibuat dari adonan tepung terigu, kaldu dashi, dan telur. Lalu diisi dengan potongan gurita, bawang daun, serta remah tempura. Proses memasaknya menggunakan cetakan khusus berbentuk setengah bulat, di mana adonan diputar dengan tusuk agar matang merata dan berbentuk bulat sempurna. Setelah matang, takoyaki disajikan dengan saus gurih manis seperti mayones, taburan rumput laut kering, dan serutan ikan bonito. Jajan lagi guys. Mana sih yore? Oke Mas Bro, Mbak Sis, akhirnya kami sampai kembali di VR Osaka. Dan ini sudah malam ya, sekitar jam 9 sekarang ini ya, jam 9 waktu Jepang. Dan ini adalah malam kami di Osaka, karena malam terakhir kami di Osaka, karena besok kami akan kembali ke Tokyo dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Oke, pertama kali ketika kami memasuki kamar hotel ini, kami agak sedikit kaget ya, karena ternyata kecil banget. Kamarnya kecil banget, terus kasurnya juga twin bed. Ukuran twin bednya juga menurut kami juga twin bed yang kecil ya. Ukuran 120 mungkin ini ya, ukuran 120 meter, dan jarak kasurnya ini juga mepet dengan tembok gitu sih. Ada TV juga, ada di tembok TV-nya, dan ada AC juga. Tapi menurut kami mungkin kami nggak perlu AC ya, karena Osaka ini cukup dingin. Kemudian ada meja rias, ada dikasih sandal juga, slippers, dimana sandalnya menurut kami agak berbeda dengan sandal-sandal di hotel-hotel sebelumnya yang cuma disediakan
sandal sandal kulit gitu ya, sandal-sandal ala Jepang itu dengan alas kakinya sendiri. Nah ini dia kasih kita sandal slipper itu kayak di hotel-hotel pada umumnya. Kemudian di meja rias ini ada terdapat teko air yang menurut kami teko airnya ini agak lucu ya, karena jarang sekali kami menemui teko air yang seperti ini. Nggak tahu lagi kalau kalian yang sudah sering ke Jepang mungkin pernah melihat teko air yang seperti ini. Tapi selama kamu menginap di Jepang, teko air yang disediakan adalah teko air yang pada umumnya di hotel-hotel yang biasa itu sih. Dan ada juga hair dryer, disediakan juga hair dryer serta air freshener ya, jadi semprotan itu kayak antibakteri seperti itu sih. Dan yang uniknya lagi itu mereka juga menyediakan piyama. Jadi sudah beberapa kali kami menginap di hotel di Jepang ini mereka menyediakan piyama. Terakhir kemarin di Sarasa Hotel ya, kita sediakan piyama. Sedangkan di Kusatsu kami sebenarnya juga disediakan piyama, tapi piyamanya bukan piyama baju tidur, tapi lebih ke arah kimono. Ya, lebih ke arah kimono. Oke. Setelah itu masuk kamar mandi. Kamar mandi ini tingkatannya lebih tinggi. Untuk masuk kamar mandi itu ada speknya, jadi agak tinggi. Hati-hati kalau kalian menginap di sini, hati-hati dengan speknya yang tinggi ya, apalagi yang mungkin membawa orang tua dan anak-anak kecil, jadi mungkin harus lebih berhati-hati lagi. Kamar mandinya super sempit, menurut kami adalah kamar mandi tersempit yang pernah kami alami ya selama kami menginap di hotel di Jepang ini. Ini kamar mandi tersempit, bathtubnya kecil. Kemudian toilet WC-nya juga mepet dengan pintu ya. Tapi yang paling kami suka adalah sabun mandi, sampunya ya. Ini kayaknya sampo mahal yang dipakai ya. Maklum kami kan deso. Ya oke deh, karena sudah terlalu malam dan capek, jadi mungkin ucapan saya nggak ngelantur, jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Baiklah, saya akhiri perjalanan kami hari ini di Osaka, dan esok hari kami akan lanjut ke tempat yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mangan teh yore.